Hari ini kita akan bahas soal penyakit hati dalam Islam, guys. Narasumber kita Mbak Revina Febriani, seorang pengamat sosial. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Ruli, Alhamdulillah baik Bang. Terima kasih sudah diundang. Mbak, ini yang kita bahas jenis penyakit hati dalam domain batin ya, bukan penyakit hati. Iyalah Bang, ini penyakit kolbu tepatnya. Tapi iya loh Bang, penyakit kolbu bisa jadi faktor risiko tidak langsung yang memicu penyakit medis melalui stres kronis. Saya baca ini key point-nya ya. Ini dari US Centers for Disease Control and Prevention tahun 2024. Silakan Mbak. Intinya, orang yang depresi, cemas, dan stres dalam jangka panjang bisa mengalami efek fisiologis tertentu pada tubuhnya. Oke Mbak, kita ke substansi tema ya Mbak. Apa sih sebenarnya penyakit hati atau penyakit kalbu itu? Baik, saya jelasin ya. Penyakit hati dalam Islam atau marid al-qulub berupa sifat tercela yang merusak keimanan, mental, dan perilaku seseorang. Penyakit ini bersumber dari hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga hati ini menjadi kotor, keras, dan jauh dari ridho Allah. Ini sebenarnya penyakit sejuta umat Bang, semua kita pernah punya penyakit hati. Bener tuh Mbak. Pernah sombong, iri dengki sama orang lain, gampang emosi, suuzon, munafik, dan seterusnya. Iya Mbak. Cinta dunia berlebihan atau hubud dunia, itu kalau dalam Islam termasuk penyakit hati juga Bang. Menarik, bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya iyalah Bang, kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ngapain juga kita terlalu cinta dunia, ya kan? Betul Mbak. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Setuju Bang. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah mereka yang banyak mengingat mati? Betul sekali Bang. Dan mempersiapkan bekal amal untuk hari akhirat Bang. Ya Mbak, bukan sekedar ingat mati tapi siapkan bekal amal. Betul Bang, itu yang Iya. terpenting. Makanya Bang, kalau kita fokus pada bekal amal akhirat, kita nggak mungkin dekat-dekat penyakit hati. Pelit dan bakhil itu juga penyakit hati itu Bang. Bahkan itu termasuk yang sulit disembuhkan. Beda pelit dengan bakhil tahu nggak Bang? Ya Mbak, pelit itu enggan berbagi, egois. Kalau bakhil itu sudah pelit, nyuruh orang pelit pula. Contohnya gini Bang, umpama ada orang mau berbagi karena Allah, tetapi dihalangi, nggak usah lah nanti kebiasaan kalau kita bantu bla bla bla. Atau dia terang-terangan mutus rezeki orang lain dengan memprovokasi orang yang hendak bersedekah. Ini banyak terjadi Bang. Penyakit hati akut. Pokoknya hidup sih jangan pelit-pelit deh. Harta yang kita bawa mati itu justru yang kita infakkan pada sesama. Betul Mbak. Jenis penyakit hati yang lain adalah munafik atau pura-pura beriman, lalu hasad atau dengki, iri atas nikmat orang lain. Betul Mbak, hasad ini yang bisa hancurkan amal-amal kita ya Mbak. Ya bisa menghanguskan pahala amal seperti api membakar kayu bakar. Apa tips untuk menyembuhkan rangkaian penyakit hati ini Mbak? Baca Quran, perdalam wawasan ilmu, dan luaskan bergaul dengan orang-orang soleh. Penyakit hati paling parah saat ini adalah gibah dan sombong Bang. Iya Mbak, apalagi sekarang ada medsos, tambah parah deh. Nah itu dia Bang, gibah ini penyakit hati paling sejuta umat ini Bang. Betul Mbak. Berikutnya adalah sombong Bang. Kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iya Mbak, harus perbanyak istighfar kalau rasa sombong sudah mulai merasuk kalbu. Betul sekali Bang. Sombong itu kadang samar bentuknya Bang. Kita kan suka sombong sejak dalam pikiran ya. Betul Mbak, lisan tidak sombong, tapi otak dan gestur takabur. Betul itu Mbak. Menarik bahas penyakit hati ini ya Mbak, sayang waktunya terbatas. Silakan closing statement-nya ya Mbak. Baik, terima kasih. Jenis penyakit hati itu banyak sekali Bang. Sombong, hasad atau dengki, gibah, ria atau sum'ah atau pingin dipuji orang. Penyakit yang merusak jiwa ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 10, Al-Ahzab 32, dan Al-Isra 82. Nanti dibuka lagi Qurannya Bang. Untuk mengobatinya, Al-Quran menawarkan diri sebagai syifa atau penyembuh serta ajakan untuk selalu mengingat Allah. Untuk menyembuhkan penyakit ini, dekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran, banyak berzikir, istighfar, dan menjaga iman. Masya Allah, terima kasih pencerahannya Mbak. Barakallahu fiik. Sama-sama Bang. Ada tips sikap tawadhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai perisai dari penyakit hati. Betul, itu sangat penting. Iya, betul. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain sebab kita tidak tahu berapa banyak amal kebaikan yang ia rahasiakan bersama Allah. Andai engkau keluar rumah, anggaplah bahwa semua orang itu baik, kecuali dirimu. Oke guys, demikian paparan singkat tentang penyakit hati dan dalam pandangan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung pulang Mbak? Enggak Bang, mau mampir dulu ke Pasar Keranggot. Oh, ke pasar ya? Iya.